Nestapa Dara The Virgin, hasil kerja kerasnya ludes dikuras keluarga. Menjadi tulang punggung keluarga, nasib vokalis band The Virgin Dara Rizky Ruhiana malah merana. Hasil kerja kerasnya di panggung musik tanah air ludes, dijual oleh keluarganya sendiri. Mirisnya, harta terutama aset-aset itu dijual oleh keluarganya. Impian dan investasi untuk hidup ke depan Dara pun hilang semua. Pas udah hilang semua aset dan aku nggak megang sama sekali itu ya di tangan, itu kayak nggak terima sih, pasti nggak terima. Malah uang yang aku kumpulin bertahun-tahun malah nggak ada. Jadi kayak susah tidur segala macam. Sampai aku ke psikolog, sampai aku nangis-nangis, sampai hormon aku ganggu. Pahitnya hidup Dara dimulai ketika orang tuanya bercerai. Kemudian masing-masing memiliki keluarga baru. Pada fase itu, Dara yang berusia 16 tahun harus ikut mencari nafkah. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga membantu ekonomi orang tua dan adiknya. Kondisi ekonomi yang sulit itu dapat teratasi ketika Dara terkenal dengan band The Virgin bersama rekannya Mita. Pada saat beliau-beliau udah tidak mencukupi untuk kita, makanya aku ngebantu kan. Maksudnya apapun yang aku hasilkan aku kasih ke mereka, terus juga aku kasih buat beli aset segala macem. Ya udahnya apa yang aku terima aku kasihin ke mereka lah. Di luar orang mau ngomong apa, sandwich generation kayak atau apa, atau sebagai kita berbakti sama orang tua, kayak aku ngelakuin itu ya buat keluarga sih gitu. Kalau misalkan emang ada yang bilang begitu ya mungkin bisa jadi. Sayangnya kebaikan dan bakti Dara kepada orang tua serta sang adik dibalas kelakuan yang menyesakkan hati. Dara pun sangat terpukul. Sedih, kecewa, dan marah beraduk jadi satu. Hasil kerja kerasnya bertahun-tahun lenyap semua. Tapi di sisi lain, yang melakukan keluarga sendiri. Berat hati, tapi harus berjuang mengikhlaskan. Satu-satunya cara aku harus ikhlas. Ikhlasnya gimana? Ya udah, aku coba bilang sama diri aku, ya udah Neng, udah bangkit lagi yuk, bisa yuk. Terus aku ngerasain sakit itu kayak bener-bener sakit. Ya udah, gue udah bisa ngerasain sakit yang kayak gini, gue harus bangkit lagi. Ujian dan pelajaran hidup Dara begitu berat, karena ia kini harus memulainya dari nol, tertuntut berlipat kerja keras. Apalagi situasinya sekarang, The Virgin tak seterang dulu kebintangannya. Kemarin tuh kayak motor otak gitu, terus aku bikin seblak di Jakarta, itu sehari aku bisa puluhan box. Dari situ ada uang, ada penghasilannya lumayan gitu, buat beli apa ya. Akhirnya aku beli mobil aja deh. Beliin 2 mobil, dan hasil ceker itu aku rentalin lagi, jadi muter uangnya gitu. Dari situ akhirnya buka apa ya, car wash. Aku buka car wash, akhirnya gitu di Bali. Bangga banget, Ramzy kembali didapuk jadi host Kilo Raya MNC TV 33. Ramzy bangga dan juga senang dapat kembali terlibat di hari perayaan ulang tahun MNC TV yang dikemas dalam konser spektakuler yang mewah dan juga megah bertajuk Kilo Raya MNC TV 33. 33 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Ibarat manusia ini udah cukup dewasa, udah cukup matang, bahkan bisa dibilang udah berumah tangga nih usia 33, sudah punya anak nih gitu ya. Pertama ikut senang, bisa sepanjang karir gue bisa mendapatkan kesempatan dan berkarir di MNC TV. Tak hanya sekedar nge-host, Ramzy juga akan berikan kejutan spesial di acara yang akan disiarkan secara live Senin 21 Oktober mendatang itu. Alhamdulillah ya, akhirnya mendapatkan kesempatan kembali untuk balik lagi ke MNC TV. Ada beberapa perform yang harus disiapkan selain gue bawa pembawa acaranya, terus nanti gue harus nyanyi gitu ya. Ramzy pun tak dapat memungkiri bagaimana peran besar MNC TV dalam perjalanan karir nge-hostnya selama ini. Ayah dari Ashila itu pun menceritakan kilas balik awal mula kepincut dengan dunia yang membesarkan namanya tersebut. Dan begitu kembali menjadi host di MNC TV, Ramzy pun merasa seperti pulang kampung halaman. Gue tuh di tahun 2004, gue lagi main sinetron, terus gue mendapatkan tawaran untuk menjadi pembawa acara kontes dangdut TPI pada waktu itu, yang pertama. Jadi itu memang bisa dibilang
awal mulanya peralihan gue dari sinetron ke menjadi host atau pembawa acara di TV. Pemirsa, saya Ramzi, jangan lupa saksikan kemegahan dan kemeriahan Kilau Raya MNC TV yang ke-33 tahun. Jangan lupa. Heboh, Kimberly mengaku pernah disekap Edward Akbar. Kian panas dan kian besar. Sengkarut perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar. Tak cukup konflik di peradilan agama. Kisah seret menyeret ke polisi hingga saling lapor ke Lembaga Perlindungan Anak pun terjadi. Kejadian terbaru kembali membuat publik geger. Kemarin di balik persidangan perceraian mereka, Kimberly mengungkapkan bahwa dirinya berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sejak menjadi istri Edward. Bahkan, ia pernah disekap. Kejadian itu ketika mereka berdua masih tinggal di Bali. Itu sehari setelah saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya, dan saya nggak boleh keluar rumah. Dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Saya sebagai adik nggak mungkin kesel tanpa sebab, kecewa banget pasti. Ya kan ini merupakan aib keluarga ya, tidak seharusnya juga ya dibuka-buka. Kimberly berhasil lepas usai sang ayah dan pihak kepolisian Polsek Payangan, Gianyar, Bali turun tangan. Sempat terjadi negosiasi alot ketika itu. Yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku, membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Mungkin nanti kami pun bersama kuasa hukum ya coba ingin berkomunikasi juga ya. Kita akan mencoba membangun komunikasi. Dan saya sudah titip pesan ke kamu, jangan membuat KDRT. Kenapa lo begitu? Sadar. Fakta demi fakta, kejadian demi kejadian, hingga sejumlah keterangan dari Kimberly membuat pihak majelis tegas menolak eksepsi Edward. Seperti kita tahu sebelumnya, pihak Edward menyampaikan keberatan atas gugatan perceraian Kimberly padanya, termasuk poin-poin yang digugat. Majelis hakim pun memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya, mendengarkan keterangan para saksi. Ya, alhamdulillah eksepsinya Edward ditolak, jadi kita langsung lanjut ke pokok perkara, langsung ke pembuktian surat dan saksi. Pembuktian dan Surat dan saksi. Saksi juga. Tidak make sense lah. Kita hargai proses yang berjalan ya. Mengenai adanya nanti itu kan semua kembali kepada putusan pengadilan nanti. Penyesalan selalu datang belakangan. Kimberly belak-belakan ia telah dibutakan oleh cinta. Nekat menikahi Edward Akbar, meski kala itu orang tuanya tak merestui. Namun semua sudah terjadi. Di antara pedih dan sesalnya, Kimberly hanya ingin melanjutkan hidup dengan lebih baik, terutama untuk kedua buah hatinya. Ya udah, ya gara-gara cinta, apalah segala macam. Makanya buat para perempuan yang di rumah, jangan cuma mau makan cinta. Insya Allah menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bisa memilih partner ke depannya dengan lebih baik. Genap 49 tahun, Irfan Hakim banjir kejutan. 15 Oktober 2024 jadi hari yang paling membahagiakan bagi Irfan Hakim. Pasalnya, Irfan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-49. Meski tak ada perayaan khusus, namun Irfan mendapatkan surprise birthday bertubi-tubi dari para sahabat, seluruh karyawan dan tim Family 100. Vega Darwanti, sahabat sekaligus partner MC Irfan di KDI pun secara khusus memberikan kejutan dengan mendatangi Irfan usai menjalani syuting kuis Family 100. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday ya, Ini gue tahu ini enak banget. Enggak, gue tahu ini enak Semoga banget. panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Semanis cherry yang kamu pengen. Vega tuh baik banget, sumpah. Juga baik. Enggak beneran, gue tuh baik banget. Masa sih? Iya, bentuk perhatian Vega tuh salah satunya ada memberikan makanan pada orang-orang supaya dia kurus, kita gendut. Nanti gue jahat gitu ya. Irfan yang tak pernah menyangka mendapat kejutan dari Vega mengaku senang dengan perhatian yang diberikan Vega. Padahal selama ini ulang tahunnya tak pernah dirayakan lantaran kesibukannya di dunia entertain. Bahkan sang istri Della Sabrina sendiri belum memberikan ucapan ulang tahun kepadanya. Gue tuh deg-degan dan gue tuh kalau gue ulang tahun gue tuh selalu kerja dan gue tuh jadi kau gini, aduh kejutan apa nih? Istri aku aja nggak ngucapin, anak aku aja Aisyah kan gue pas lagi kamar mandi, ayah aku pergi dulu ya, by the way happy birthday, ya. Namun dari sekian banyak kejutan ulang tahunnya, yang paling berkesan bagi Irfan adalah kejutan dari penonton Family 100 dan karyawan The Hakims. Dari mereka, pria asli Bandung itu mendapat begitu banyak kado. Yang gue mengharukan adalah penonton. Penonton juga ngasih. Penonton ngasih kejutan, ada banner, Wih. bawa bunga segala macam. Dia modal loh. Modal banget tuh sudah gitu pada bawa kado. Aduh. Maksudnya bukan apa-apa ya kan, mereka tuh belum berlebih tapi mereka tuh menyisihkan rezeki mereka tuh buat gue gitu. Sedih banget sumpah. Tim The Hakims, karyawan gue tadi satu orang satu kado. Ada yang ngasih kain ihram, ada yang ngasih peci, ada yang ngasih Quran, ngasih sejadah. Tapi seru, alhamdulillah gue nggak ngelihat apa kadonya tapi perhatiannya dan doanya. Alhamdulillah banyak yang mendoakan, banyak yang ikut terbahagiakan juga gitu ya. Ya alhamdulillah gue mah bersyukur. Iyeth Bustami janjikan penampilan spesial pada malam puncak Kilau Raya MNCTV 33. Meski sudah menjadi anggota DPR RI, Iyeth Bustami masih meluangkan waktunya untuk tampil di MNCTV. Selain jadi juri bintang di gerbang KDI 2024, Iyeth juga akan ikut memeriahkan malam puncak ulang tahun ke-33 MNCTV bertajuk Kilau Raya MNCTV 33 pada Senin 21 Oktober 2024. Tampil di momen spesial ulang tahun MNCTV, pemilik julukan Queen of Melayu ini akan memberikan persembahan spesial juga. Satu di antaranya berkolaborasi dengan band Armada. Pastilah ada yang lebih spesial ya, karena ada kolaborasi ya kan. Kolaborasi itu nggak selalu ada gitu. Nah, di momen-momen tertentu ya kayak MNCTV kita kadang-kadang dikolaborasi dengan anak-anak pemain-pemain band musik ya. Untuk tampil spesial di malam puncak Kilau Raya MNCTV 33, Iyeth Bustami mempersiapkan secara khusus, mulai dari latihan menyanyi lagu yang akan dibawakan hingga menyiapkan kostum yang akan dipakai nanti. Pokoknya bikin beda lah, karena ini HUT MNCTV ya, jadi kita harus benar-benar tampil maksimal, benar-benar mempersiapkan diri, jangan mentang-mentang udah sering tampil tapi udah persiapannya terus langsung menganggapnya jadi mudah ya tetap aja. Walaupun saya udah sering tampil di sini, tetap aja yang namanya MNCTV HUT lagi ulang tahun ya, kita harus ada latihan yang fokus, yang benar-benar berbeda lah gitu penampilannya.